Secure the future. Start invest. It's time. Pada pagi hari ini kita sudah kedatangan Pak Angelo yang merupakan founder dari Amta Bandarologi. Ya, nanti kita bisa tanya-tanya sekaligus diskusi tentang tema kita pagi hari ini. Temanya cukup menarik, yaitu terkait arah saham batubara. Sempat rekor terus, walaupun seminggu kemarin harga batubara akhirnya turun gitu ya, yang menyebabkan adanya profit taking. Nah, nanti kita tanya ke Pak Angelo, kira-kira seperti apa arahnya saham batubara ke depannya? Apakah masih cukup menarik atau dihindari dulu gitu ya? Terima kasih sekali lagi Pak Angelo sudah bergabung di pagi ini. Kita temanya cukup menarik nih Pak Angelo. Belakangan ini memang batubara ini menjadi hot topic lah gitu. Selain harganya yang terus naik, walaupun seminggu kemarin akhirnya turun, terus juga ada kebijakan dari pemerintah ya, Kementerian SDM, membatasi ekspor gitu. Jadi batubara di Indonesia banyaknya harus dijual ke dalam negeri atau kebijakan DMO itu ya, Domestic Market Obligation. Nah, kalau Pak Angelo melihat sendiri, gimana nih Pak impact-nya ke saham-saham emiten batubara terkait kebijakan dan harganya ini Pak? Kalau saya lihat dari sisi teknikal, untuk saat ini saham batubara itu ada berapa ya Pak? Ada 25 kalau nggak salah ya. Iya, kurang lebih Pak. Nah, dari 25 itu saya lihat cuma 20% yang bagus. Sisanya itu belum ada tanda-tanda bagus secara teknikal ya. Kalau teknikal yang saya gunakan ini menggunakan metode analisa volume, jadi market volume untuk melihat pelaku pasar terbesar itu di saham ini sedang akumulasi atau distribusi, lagi mendorong harganya untuk naik atau turun. Dan dari metode itu saya lihat cuman ada 4 saham batubara yang masih bagus ya, yang lainnya belum atau tidak. Belum atau tidak ya Pak, cuma ada 4 yang masih bagus itu. Itu pun masih ya Pak, masih, istilahnya belum terlalu bagus mungkin ya Pak. Mungkin bisa di-sharing Pak, apa aja nih Pak yang masih bagus Pak? Boleh, satu yang saya lihat adalah DSSA ya. Sebentar. DSSA, oke. Nah, DSSA kelihatan bahwa dia sudah mulai pertengahan Juni dia bergerak. Di sini kita lihat ada volume hijau. Ini menunjukkan bahwa pelaku pasar terbesarnya atau mungkin bisa kita sebut sebagai big player-nya sudah melakukan aksi beli di sini. Oke. Kemudian dia tambah barang sampai yang terakhir dia tambah barang itu di tanggal 2 Agustus. Nah, sekarang kita lagi tunggu apakah ini akan berlanjut atau tidak ya. Tapi yang jelas belum ada tanda-tanda penjualan besar di atas. Di atas ini belum besar kalau ada penjualan. Jadi ini masih oke di DSSA. Cuma sayangnya memang saham ini tidak liquid ya. Tidak liquid ya Pak. Cuman 40 juta per hari rupiah. 40 juta rupiah per hari. Jadi tipis banget ya Pak ya. Tipis. Kalau resisten selanjutnya di berapa Pak kalau dilihat secara teknikal nih Pak? Saat ini kalau kita gunakan Fibonacci, sambil saya peragakan ya. Kalau kita menggunakan Fibonacci, resisten berikutnya itu ada kita tarik dari pada waktu dia pullback. Kemudian kita tarik extensionnya, maka resisten berikutnya itu ada di sekitar 2000 ya, di sekitar 2000. Itu sudah cukup tinggi extensionnya dibandingkan periode pullback yang kita gunakan selama bulan Juli. Gitu, oke. Tapi dengan volumenya yang relatif kecil ini rentan juga berarti ya Pak ya? Betul. Maksudnya pergerakannya ya? Betul. Kita mungkin dapat barang, lalu kita profit, lalu kita mau jual belum tentu bisa karena nggak liquid saham. Iya. Oke. Nah, selain di SSA apa lagi nih Pak? Yang 3 lainnya Pak? Nah, ini mungkin yang cukup liquid ya, Indi. Iya. Oke. Indi kita lihat memang saat ini masih ada tekanan jual, tapi kalau kita buka intraday-nya 15 menit chart, ini berarti kita responnya bisa lebih cepat untuk melihat dari pelaku pasar terbesarnya. Nah, di sini kita lihat pada tanggal 19 menjelang penutupan itu confirm ada pembelian dari big player-nya. Walaupun dibayangi dengan tekanan jual ya.
dari big player lain, sehingga kita tetap harus hati-hati. Tetapi kalau 1340 ini ditembus ke atas, nah itu ini akan lumayan bisa sampai ke sekitar 1400. Karena di situ tekanan jualnya tidak sebesar kalau sudah terkonfirmasi di sini ada demand power, ada aksi beli dari big playernya. Yang paling tinggi itu adalah sekitar 1500. Nah, itu baru kuat tuh tekanan jualnya. Jadi bisa kita katakan kalau 1340 ditembus ke atas, maka targetnya itu di sekitar 1400. 1400. Sorry, 1500. Sekarang ini udah 1500. 1500. Sekarang ini udah boleh masuk belum nih Pak di Indi ini Pak? Atau tunggu dulu sebentar lagi? Kalau mau spekulasi bisa, supaya bisa dapat harga lebih murah sebelum dia tembus ke atas 1340 tadi ya. Bisa juga. Tapi hati-hati kalau 1320 ditembus ke bawah, nah itu harus lari. Karena itu peluang lanjut turun lebih besar. Kalau berarti itu batas stop loss-nya mungkin di 1320 kali ya Pak ya? Betul. Jadi kalau 1320-nya tembus, itu harus segera keluar gitu ya Pak, karena itu konfirmasi penurunannya cukup dalam mungkin ya Pak ya? Betul. Tapi kalau nanti dia tembus di 1340, itu bisa berbalik mungkin gitu ya Pak trennya, jadi menguat ya. Kepada uptrend, betul. Ya, kepada uptrend. Jadi itu ya salah satu yang mungkin juga bisa direkomendasikan adalah Indi gitu ya. Bagi sobat Omfin yang ingin bertanya ke Pak Angelo, silakan terkait tema kita hari ini atau mungkin terkait market di hari ini boleh saja. Nanti kita bisa diskusikan atau kita sharing bagaimana view-nya dari Pak Angelo gitu ya. Karena di program Saham Cuan ini yang merupakan bagian dari Tren Asia, kita juga ingin mengedukasi pasar dan juga investor supaya berinvestasi dengan baik dan juga mendapatkan ilmunya. Nah, Pak Angelo ini merupakan salah satu technicalist yang memang sangat kompeten lah untuk memprediksi market gitu. Tadi sudah di SSA, sudah Indi, dua lagi apa nih Pak Angelo yang menarik? Berikutnya ITMG ya. ITMG, oke. Nah ini sama, dia masih dalam downtrend, tapi kelihatannya sudah di ujung downtrend. Kita berharap ada demand power yang terkonfirmasi di sini. Kita berharap dia akan menembus 16 atau 50. Nah kalau itu ditembus, konfirmasi sudah reversal untuk balik ke uptrend. Dan kalau itu terjadi, kelihatannya tekanan jual di sekitar 16.800 itu tidak akan terlalu kuat untuk menahan kenaikan. Jadi kita benar-benar menunggu penembusan 16.150. Nah kalau mau spekulasi boleh dengan melakukan entry sekarang, tetapi hati-hati kalau 15.650 itu ditembus ke bawah ya, karena itu bisa berbahaya. Jadi kalau sarannya dari Pak Angelo sendiri gimana nih Pak? Bisa spekulasi atau tunggu dulu gitu Pak? Bagi yang favorit saham-saham batu bara boleh, silahkan. Bagi yang favorit ya Pak. Nah itu ITMG ya. Satu lagi terakhir apa nih Pak yang masih menarik? MBAP. Oke. Nah ini sama, dia masih dalam kondisi downtrend. Tetapi kita melihat ada calon demand yang cukup besar yang kita lagi tunggu konfirmasinya nih. Tetapi memang cukup jauh ya konfirmasinya. Ada di 3190. Jadi kita harus tunggu dulu di situ. Baru kita akan bisa berharap bahwa dia akan, untuk chart daily dia akan reversal. Kalau tadi chart intraday 15 menit ya. Nah untuk chart daily dia sudah koreksi cukup dalam pullback, tapi tertahan oleh area demand di sini. Nah, kita berharap ini akan membuat dia rebound dan rally melanjutkan uptrend. Jadi secara chart daily dia sebetulnya masih uptrend. Ini hanya pullback yang cukup dalam saja. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. 3190 tadi ya Pak ya? 3190 ditembus, nah itu oke banget. Oke banget ya. Jadi tunggu sebentar lagi mungkin ya, kalau 3190 tembus itu bisa mulai akumulasi gitu ya. Oke, dari 4 saham ini, kalau dari 4 saham yang tadi Pak Angelo rekomendasikan, kira-kira yang paling prospektif yang mana nih Pak? Secara teknikal nih Pak, untuk saat ini.
Kalau saya mungkin lihatnya dari segi tingkat likuiditas ya. ITMG Hmm. itu cukup Hmm. liquid. Kalau tadi MBAP Hmm. tidak liquid. Nah, kalau Indi Oke. bagaimana? Coba kita lihat Indi. Ini juga cukup liquid ya. Dia rata-rata Oke. 34 miliar rupiah per hari. Nah, ini nilai Oke. transaksinya. Hmm. Tapi kalau Hmm. Hmm. DSSA dan MBAP itu nggak liquid, jadi mungkin jangan. Indi bisa Jadi begitu. antara iya, ITMG dan Indi masih oke ya Pak, karena dia masih cukup liquid ya. Iya, betul. Ya, ITMG mungkin salah satu yang besar juga ya di batubara ya Pak. Jadi mungkin untuk yang suka saham batubara juga bisa masuk gitu ya. Nah, Betul. ini ada pertanyaan Pak. Dari Juni sampai Agustus kecenderungan harga saham ITMG naik terus. Apa sudah tidak kemahalan sekarang Pak? ITMG Pak. TMG. Nah, kalau dari metode um, membaca market volume, kita melihat memang sudah ada aksi jual ya, aksi jual maka dia akan pullback. Tetapi kalau kita lihat besarnya demand, ini masih jauh lebih besar daripada yang jualan. Jadi Oke. justru sekarang kesempatan kita menunggu atau mungkin kita bisa spekulasi untuk masuk sekarang karena dia lagi pullback. Karena begitu dia kena area demand sini atau bahkan sebelumnya ya, sebelum area demand dia akan rally untuk naik ke atas. Nah, kalau ini sudah cukup tinggi, memang banyak trader merasa takut ketinggiannya. Tapi kalau kita lihat Iya. plan-nya saja belum jualan untuk take profit ya, ini kan masih banyak pegang barang. Ya, Iya. apalagi kalau dia tambah barang, kenapa kita nggak ikutan? Oke. Jadi demand-nya masih tinggi ya Pak untuk ITMG ya? Belum ada tekanan jual yang besar. Kalau demand Belum ada kita tekanan jual besar. kita lagi tunggu ada demand baru untuk membuat dia rally melanjutkan uptrend. Kalau sekarang memang lagi Oke. pullback karena ada aksi jual sedikit ya. Oke, iya, iya, iya. Ini ada pertanyaan juga, Bumi dan Adaro gimana Pak? Ini salah satu yang besar juga nih Pak. Bumi sama Adaro nih. Bumi kita bisa lihat ya. Ini big player-nya jualan terus. Oke. Terus dia jualan terus, belum ada tanda-tanda baik. Yang kita bisa harapkan, mungkin kita bisa harapkan adalah ada satu volume yang besar di sini. Seandainya itu demand power, nah itu baru akan bagus. Tapi kita harus tunggu ya, kita harus tunggu sampai tembus ke atas 55. Baru itu akan bagus ya. Tapi selama itu nggak terjadi, kita jangan masuk. Dan kalau itu terjadi, kita bisa bandingkan seandainya ini demand, ada tekanan jual sebesar ini, jadi kenaikan juga nggak akan jauh-jauh, mungkin hanya sekitar 58. Setelah itu dia akan balik ke bawah. Jadi Bumi, bagi yang favorit Bumi mungkin belum saatnya. Belum saatnya ya Pak ya. Tunggu konfirmasi di 55 ya Pak. Tembus 55 mungkin baru Tembus bisa 55 koleksi gitu ya itu Pak. pun baru naiknya peluangnya sampai 58 ya, sekitar situ, nggak terlalu jauh ya. Sampai 58. Ya karena Bumi ini salah satu saham yang banyak fansnya juga mungkin ya Pak. Iya, tapi banyak yang kecewa juga. Banyak yang kecewa juga, betul. Nah, kalau Adaro-nya sendiri gimana Pak? Sandro juga belum terlalu menarik. Kita bisa lihat, memang ada satu demand yang cukup besar, tetapi kelihatannya aksi jual ini kita bisa lihat ada aksi jual yang kalau di tekanan jualnya kalau kita jumlahkan ini cukup besar ya, bisa melebihi demand ini. Jadi kita harus hati-hati. Lebih baik kita tunggu sampai dia balik arah dengan demand yang baru itu akan lebih aman. Ini khawatir dia akan tembus support di 12.25 itu akan ditembus. Khawatirnya begitu. Saat ini memang itu jadi jadi trennya masih turun ya. Masih belum. 12.25 itu jadi supportnya ya Pak ya. Kalau itu ditembus mungkin trennya masih akan bearish ya Pak. Menjadi bearish berat dia. Bearish berat ya. Oke, itu untuk Adaro ya. Nah, satu lagi mungkin yang juga big caps di batubara nih, PTBA gimana nih Pak? Bukit Asam. Nah, ini malah lebih mengerikan karena baru jualan dengan tekanan jual cukup besar. Jadi ya lebih baik kita jangan masuk ya. Dan kelihatan memang udah sejak sejak Januari ini jualan terus nih. Sempat memang ada technical rebound di bulan Februari,
tapi nggak lama kemudian berjualan semua sampai di pertengahan Juli sempat ada satu kelompok kalau kita lihat yang lebih besar ya. Di sini ada satu kelompok yang beli nih, confirm beli, sehingga technical rebound, tetapi ya selanjutnya semuanya jualan. Jadi sekarang karena baru berjualan lebih baik kita jangan masuk dulu. Penurunannya masih berlanjut ke bawah. Penurunannya masih berlanjut ke bawah ya Pak. Jadi tidak recommended untuk masuk sekarang gitu ya Pak ya? Belum ya. Oh ya, tadi ini ada yang tanya ITMG itu resistennya di berapa ya Pak? Katanya tadi mungkin belum sempat mengikuti. Saat ini resisten ITMG yang resisten pertama itu ada di 16.525. 16.525, oke. Resisten keduanya ada di 17.375. Nah, kalau 17.375 ini ditembus ke atas itu sudah confirm banget dia rally untuk lanjut uptrendnya. Tapi kalau kita lihat chart intraday tadi ya. Intraday tadi resistennya yang terdekat itu ada di 16.150 ya. Iya, 16.150. Itu tembus 16.150. Baru secara intraday jangka pendek itu akan bagus untuk naik, dan kalau lanjut sampai menembus tadi 17.375 baru akan confirm uptrend berlanjut. Confirm uptrend ya. Jadi confirm uptrendnya di 17.325 ya Pak ya? 375. Untuk ITMG. 17.375 ya untuk confirm uptrendnya. Jadi kalau mau lebih aman mungkin tunggu di situ, tapi kalau mau spekulasi udah bisa mulai masuk gitu ya Pak, untuk dapat harga bawah gitu ya Pak Angelo ya. Betul. Iya. Oke, ini aja juga. Oh, ini mungkin di luar saham batubara nih ya. Ini ada izin bertanya, gimana technical saham MLPL, LPPF dan FIFA Pak? Ya mungkin boleh deh Pak di sharing Pak. MLPL sebetulnya harga sudah berada di area demand nih namanya. Jadi Big Player sudah ambil banyak banget di area sini dan harga sudah ada di sini. Nah, biasanya kalau sudah ada di area demand sini, kita tinggal tunggu dia balik arah. Cuman ini sangat tergantung Big Player-nya sendiri kapan dia mau bikin harganya balik arah. Tetapi kita harus untuk pantau. Tapi bagi yang ingin spekulasi, mungkin takut keburu naik, bisa mulai cicil dari sekarang nih. Cicil. Oke. Resistennya di berapa terdekatnya nih Pak untuk MLPL? Di 424. 424 ya. Oke, jadi itu ya targetnya terdekatnya di 424. Oke, kalau LPPF gimana nih Pak? LPPF saat ini masih dalam kondisi bearish. Sekarang lagi ada technical rebound. Dan kalau dia naik ya, menembus resistennya di 2190, itu kekuatannya nggak terlalu besar ya, karena besar sekali di sini jualnya. Jadi mungkin saat ini belum ya. Kita lagi tunggu ada aksi beli baru yang lebih signifikan agar kenaikannya bisa lebih langgeng. Oke. Jadi masih tunggu dulu ya Pak untuk LPPF nih ya? Masih kita tunggu dulu. Tuh ada Pak Fendi. Iya. Nah, lalu FIFA nih Pak. Wah, ini kayak pencinta saham FIFA nih. Ini FIFA ini sebetulnya udah sangat tidak liquid juga ya. Rata-rata transaksinya cuma sekitar 1 miliar rupiah per hari. Jadi resiko besar, dan kita lihat jualan terus nih. Jualan terus ya Pak ya? Belum ada tanda-tanda dia beli ya. Nah, sampai yang terdekat pun baru dia jualan juga. Jadi mungkin sebaiknya jangan dulu. Misalnya atau ada dorongan untuk beli, demand-nya nggak besar ya, masih lebih besar tekanan jualnya. Oke, jadi masih jangan dulu lah untuk FIFA ya. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Angel Haryanto, UNVR Pak, Unilever. Nah, ini juga saham yang belakangan juga jadi trending nih Pak. Kenapa turun terus nih? Ya, jadi perusahaannya besar ya, tapi sahamnya nggak pernah berhenti untuk turun. Kalau kita bisa lihat kalau kita bisa lihat betul, Pak. Jualan terus nih. Nah, kalau kita mau lihat lebih dekat untuk melihat kapan saja dia jualannya, menunjukkan entah kenapa pemegang saham yang besar di saham ini terus jualan.
Oke. Belum pernah kita lihat beli yang signifikannya. Jadi sampai sekarang belum ada tanda-tanda yang bagus. Bahkan kemarin ada satu kelompok yang jualan juga ya, menambah berat mereka. Jadi jangan. Jadi masih belum kelihatan nih Pak, bottomnya di berapa ya Pak? Belum, Unilever untuk ini. bottom belum kelihatan, tapi kalau toh kita mau cek dengan Fibonacci retracement, coba bisa nggak ya? Oke. Sorry, dengan Fibonacci extension ke bawah, itu bisa cukup dalam nanti penurunannya. Coba kita cek. Nah, kira-kira ada di oh, nggak ketangkap kayaknya, terlalu jauh menembus skala, jadi kelihatannya nggak ketangkap. Sampai di 3.800 pun kelihatannya masih akan turun ke bawah, nggak ketangkap. Oh, masih lumayan jauh ya Pak ya. Sekarang aja masih di 4.000-an ya. Betul, 4.070. Jadi mungkin untuk Unilever ini belum disarankan lah untuk masuk ya Pak ya. Belum. Kalau yang sudah punya posisi gimana nih Pak? Apakah harus stop loss dulu atau gimana baiknya? Mungkin lebih bagus bahasanya adalah uangnya dipindahkan ke saham lain yang lebih prospektif. Oke. Ya karena sakit hati ya, tapi kalau uangnya dipindahin ke saham yang lebih prospektif, itu berarti kan keputusan yang cerdas gitu. Iya. Terus di saham. Karena Unilever, ya gimana Pak? Ya, daripada ditaruh di saham yang kelihatan masih turun dan belum ada indikasi naik, lebih baik pindahin ke saham yang jelas-jelas mau naik. Iya, betul. Ya, karena Unilever ini mungkin salah satu saham yang banyak dikoleksi sama investor untuk jangka panjang sebenarnya ya Pak ya. Gitu. Karena memang dia saham yang ya kepala yang, karena dia kan selalu bagi dividen lah, ngejar dividen mungkin gitu ya. Nah, kalau untuk trader ya itu ya Pak ya. Jangan. Bahasanya lebih baik dipindahkan ke saham yang menawarkan profit gitu ya Pak ya. Betul. Oke, Pak, itu tadi sudah kita bahas saham batubara dan pertanyaan dari Sobat Omfin. Nah, kalau untuk market hari ini, Pak, proyeksinya seperti apa nih, Pak? IHSG, terus kira-kira apa nih yang direkomendasikan oleh Pak Angelo untuk trading hari ini, Pak? Kalau kita cek dulu IHSG, memang belum ada tanda-tanda yang betul-betul meyakinkan untuk melihat rebound ini untuk membuat indeks ini rally ke uptrend ya. Saat ini masih kita anggap technical rebound. Karena baru kalau kita lihat yang lebih jelas nih. Ini baru jualan nih, confirm jualan dan cukup besar penjualannya. Jadi kita tunggu, mungkin dia masih akan turun ke area dimensi ini karena di sini pelaku pasar banyak sekali beli. Nggak mungkin dia biarkan turun kalau nggak rugi kan. Seperti di sini ya. Dia langsung rebound setelah masuk ke area harga beli mereka. Nah, kita berharap di situ, kecuali kalau ada demand baru sebelum dia turun ke bawah sini. Nah, itu baru bisa membuat market bisa lanjut naik sampai nanti pada akhirnya rally dan uptrend. Kita lagi masih tunggu jadi untuk itu. Oh, jadi trennya masih turun berarti hari ini ke depannya. Saat ini masih, kalau tuh ada naik, saat ini masih kita anggap technical rebound. Nanti kalau ada demand yang baru yang cukup besar, nah baru kita bisa lihat bahwa ini bukan technical rebound ya. Oke, support resistennya di berapa nih Pak untuk IHSG terdekat? Untuk terdekat coba kita cek di intraday biar lebih ini ya, biar lebih dekat dapatnya. Nah, yang terdekat itu yang cukup kuat tekanan jualnya ada di 6122. 6122 itu cukup besar tekanan jualnya. Untuk resisten ya. 6122. Kalau support ya kelihatannya nggak jauh-jauh dari harga low kemarin ya. Indeks low kemarin di 5938 itu supportnya. Yang 5938 mungkin akan ditembus ke bawah mungkin ya, karena area demand itu belum dicapai oleh IHSG. Jadi kita masih bisa berpikir ini masih akan lanjut turun ke bawah. Masih akan lanjut turun ke bawah ya Pak ya. Berharapnya sih ada demand yang baru ya, supaya bisa balik arah. Oke, 5938 supportnya, resistennya 61, berapa tadi Pak? 6122.
6122 ya untuk resisten terdekatnya. Oke, kalau untuk rekomendasi trading hari ini apa nih Pak dari Pak Angelo mungkin yang bisa diikuti? Coba kita lihat beberapa pilihan nih Pak, karena Oke, ada alat bantu explore yang bisa bantu kita untuk cek kira-kira saham yang em, bisa agak prospektif ya. Di sini ada beberapa pilihan, tapi kita harus oke, lihat lagi di chartnya betul. apakah dia benar-benar oke atau enggak. Untuk BABP ini kalau memang benar dia lanjut, ini akan lumayan karena trading range-nya 39%. Jadi itu maksudnya rata-rata pergerakan harga selama 5 hari itu 39%. Jadi profitnya bisa cukup besar Oke, dalam waktu singkat. Nah, di sini kita iya, bisa iya. lihat memang dia confirm berhenti turunnya di area pembelian para big player. Lalu dia rebound. Nah, kalau ini seperti ini terjadi, kita berharap ini bukan sekedar technical rebound, tetapi Oke. rally ya, melanjutkan uptrend. Karena kan sebenarnya dia ini uptrend nih. Hanya ada koreksi atau pullback ya seperti ini, lalu dia berhenti turunnya untuk lanjut uptrend seperti di sini. Nah, kita berharap inilah itu momennya. Jadi untuk BABP Oke. cukup bagus untuk kita ikutin dengan itu tadi tradingnya cukup besar, jadi profitnya bisa cukup besar dalam waktu singkat ya. Oke. Satu BABP. BABP ya, salah satu. Berikutnya EMTK, coba kita cek. Nah, EMTK ini kita lihat dia sedang turun. Lalu nah, kalau kita lihat lebih dekat lagi ya. Nah, dia sedang turun, tapi tertangkap ada pembelian nih. Ada pembelian, Oke. dia balik arah, dan tekanan jual atau resisten yang cukup kuat itu masih ada di sekitar 2.500-an. 2.000, persisnya di 2.540. Jadi capital gain-nya lumayan, bisa sampai ke sana. Oke. Nah, untuk MTK cocok ya, untuk kita ikutin juga. MTK ya. Oke. Kemudian berikutnya, coba kita cek ABA. Karena ABA ini, dia sempat sideways, lalu turun sedikit, tetapi kita melihat ada konfirmasi big player-nya beli di tanggal 16 Agustus. Nah, itu baru terkonfirmasi kemarin. Oke. Jadi bagi yang mau ikut, silakan nih. Jangan disia-siakan kesempatannya sebelum dia lanjut uptrend ya. Ini kan trennya cukup kuat. Iya. Hanya saja koreksinya satunya cukup lama, hampir sekitar 2-3 minggu ya. Lalu hari Jumat kemarin dia mulai bergerak, mulai ditarik. Nah, sebelum ketinggalan buat ABA. Iya, iya. Oke, jadi itu ya, BABP, MTEK, dan ABA ya, Pak ya, Sebetulnya yang ada mungkin bisa beberapa diperhatikan lagi nih. ya. Ada beberapa lagi, tetapi yang range-nya cukup besar, yang bisa profitnya cukup besar dalam waktu singkat ya 3 tadi ya. Oke, 3 tadi ya. Oke, terakhir mungkin nih ada pertanyaan Pak dari Jason. PRDA gimana Pak? Saya punya di 7.700, masih bisa hold apa cut loss nih Pak? PRDA. PRDA memang sebetulnya masih bagus dia, karena yang jualan ada, memang cukup besar, tapi tetap masih kalah dengan yang beli di area sini ya. Oke. Tetap kalah dengan yang beli. Jadi kalau masih pegang, silakan di hold aja dulu, karena belum ada tanda-tanda jualan besar ya di atas, di harga ini. Oke. Silakan aja di hold. Jadi masih bisa hold dulu ya kalau masih pegang, apalagi pegangnya di lumayan di 7.700 nih Pak. Ya. Jadi tapi masih ada kemungkinan balik di atas itu ya Pak? Kemungkinannya lebih besar dia balik ke atas, karena belum ada jualan yang cukup besar. Hanya saja mungkin masalah waktu. Karena seringkali ya big player-nya membiarkan harga lama sideways ya. Nanti suatu saat tiba-tiba ditarik, nunggu sampai retailnya capek kali. Iya, biasanya seperti itu ya Pak ya. Jadi memang harus bersabar ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan Kici Pak. Kici gimana Pak? Wah, ini Kici nggak bagus sama sekali. Dia sudah jualan cukup besar yang kita lihat. Cukup besar jualan dan masih jualan sampai akhir Juli kemarin masih jualan. Jadi mungkin sekarang belum ada tanda-tanda bagus. Belum ya untuk Kici. Oke, jadi Kici belum ya. Ini pertanyaan dari Bu Endang tadi. Gitu. Jadi belum ada tanda-tanda untuk berbalik ya, Pak Angelo ya.
Oke, Pak Angelo, mungkin nggak terasa nih, kita udah hampir 30 menit. Rasanya tidak cukup. Mungkin nanti kita bisa jadwalkan lagi dengan Pak Angelo di lain kesempatan. Karena nih market sudah mau buka, kita kasih kesempatan buat para trader dan investor untuk berburu nih saham untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Angelo atas insight-insightnya yang sangat menarik dan memberikan edukasi buat para investor di pasar modal Indonesia. Semoga kita ke depan bisa jadwalkan kembali konsultasi lagi dengan Pak Angelo gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi Pak Angelo, sukses selalu, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Omfin. Sampai berjumpa lagi nanti di program sore. Nanti kita ada CEO dari Sukor Sekuritas, Pak Bernardus, ya. Nanti juga bisa tanya-tanya lagi terkait saham cuan apa yang kiranya untuk perdagangan berikutnya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya juga Sobat Omfin. Pagi semua. Pagi. Secure the future. Start invest. It's time.